Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para APIP dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan membahas tentang adanya sebuah pertanyaan dari grup Facebook yang berisi para pelaku pengadaan barang jasa. Isi pertanyaannya adalah terkait penambahan persyaratan. Di sana ada sebuah pekerjaan irigasi dengan HPS sebesar 1 miliar. Ini berarti untuk usaha kecil, dan kita tahu usaha kecil dengan regulasi terbaru yaitu sampai dengan 15 miliar. Berarti kalau 1 miliar dia berarti ini untuk usaha kecil. Di dalam penambahan persyaratan tersebut konon kabarnya sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas PUPR dan Inspektur di kabupaten kota tersebut. Penambahan persyaratan tersebut adalah permintaan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan penawarannya dengan melampirkan rekening koran bank yang sudah dileges oleh pihak bank. Isi saldo dari rekening koran tersebut minimal berisi 20% dari HPS, berarti harus berisi minimal 200 juta. Untuk itu pertanyaannya, apakah penambahan persyaratan ini bukan termasuk diskriminasi? Bukankah ini sebagai upaya untuk menghalang-halangi penyedia? Ada tuduhan ini persyaratan untuk supaya peserta yang sudah diarahkan menjadi pemenang dengan harapan dia nanti menawar dengan mendekati HPS, sehingga ada indikasi-indikasi penawaran tersebut yang mendekati HPS menjadi bagian yang dibagi-bagi antara pihak-pihak yang terlibat. Itulah tuduhan. Tapi sifatnya dugaan, bisa betul, bisa tidak. Itu bisa saja menduga, tapi kalau tidak ada bukti, ya kita tidak bisa menjustifikasi. Tapi di dalam persyaratan tersebut yang perlu kita bahas adalah apakah persyaratan itu sudah betul atau ada nuansa diskriminasi di sana. Untuk itu perlu kita sampaikan bahwa dalam menjustifikasi sebuah penambahan persyaratan, Dinas PUPR, Pokja Pemilihan maupun Inspektorat harus mempertimbangkan dan bersandar terhadap 4 aspek, 4 komponen yang menjadi landasan dalam memutuskan itu. 4 landasan itu terdapat di Perpres nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya yang saat ini sudah dirubah dengan nomor Perpres nomor 12 tahun 2021. Pertanyaannya, apakah sudah bersandar ke 4 tersebut? Inilah mari kita kaji bersama. Yang pertama adalah tujuan pengadaan, yang kedua kebijakan pengadaan, yang ketiga prinsip-prinsip pengadaan, yang keempat etika pengadaan. Apakah dalam menjustifikasi penambahan persyaratan tersebut sudah bersandar keempat itu? Yang pertama terkait tujuan pengadaan. Dalam tujuan pengadaan ada beberapa butir di sana yang menjadi landasan. Butir pertama itu adalah di sana disebutkan tujuan pengadaan itu pertama meningkatkan peran serta UMKM. Jadi penambahan saldo parkir di bank 200 juta apakah sudah dalam upaya meningkatkan peran serta UMKM? Atau jangan-jangan menghalang-halangi sebagian besar UMKM dan memberi kesempatan, memberi karpet merah kepada sebagian kecil UMKM. Ini harus dijustifikasi
dan harus ada bukti kertas kerjanya sebagai dasar apabila nanti ada pertanyaan dari pihak-pihak yang mengatakan sudah ada persekongkolan antara Pokja Pemilihan, Dinas PUPR dan Inspektorat. Ini harus dibantah. Bantahannya bukan dengan kata-kata tapi kertas kerja yang bersandar kepada hal tersebut. Apakah penambahan uang parkir di bank tadi sebesar 200 juta tidak menghalangi usaha kecil untuk ikut berpartisipasi. Yang kedua, tujuan pengadaan tersebut adalah mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Pertanyaannya, dari justifikasi timbulnya penambahan persyaratan tersebut, sudahkah dalam rangka perluasan kesempatan berusaha menurut kebijakan pengadaan? Atau jangan-jangan dengan menambah kemampuan permodalan sebesar 200 juta di rekening usaha kecil tersebut, ini menutup atau memperkecil kesempatan berusaha usaha kecil dan usaha mikro. Ini terkait tujuan pengadaan. Yang kedua juga harus menjadi landasan. Apa landasan yang kedua? Adalah kebijakan pengadaan. Butir-butir di kebijakan pengadaan, salah satunya adalah yang pertama itu meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa. Nah, ini juga menjadi pertimbangan apakah dalam menambah persyaratan ini dalam upaya meningkatkan perencanaan, bukan pelaksanaan ya, dalam rangka perencanaan pengadaan barang jasa, bukan dalam rangka pelaksanaan. Kalau pelaksanaan bisa betul, tapi dalam perencanaan apakah sudah menjadi landasan. Yang kedua itu disebutkan kebijakan PBJ itu dalam rangka melaksanakan PBJ yang terbuka, transparan dan kompetitif. Jadi penambahan kemampuan permodalan usaha kecil harus parkir uang di bank sebesar 200 juta. Apakah ini dalam rangka mendorong kompetisi? Atau jangan-jangan ini menghambat kompetisi antara para peserta, supaya sebagian besar peserta tak mampu dan sebagian kecil peserta mampu, atau hanya 1-2 saja yang mampu, yang sudah dibekali sebelumnya. Ini kan sebuah dugaan. Ini perlu menjadi justifikasi dan menjadi terlampir dalam rekomendasi-rekomendasi baik dari Inspektur, Kadis PUPR maupun Pokja Pemilihan. Juga kebijakan pengadaan barang jasa yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada UMKM. Juga di sana disebutkan apakah menambah persyaratan kemampuan permodalan sebesar 200 juta, parkir uangnya di bank ini memberi kesempatan kepada UMKM. Dan kita tahu hampir seluruhnya, ada 1-2, hampir seluruhnya UMKM itu tak mungkin parkir uangnya 200 juta di dalam rekening, terutama jasa konstruksi. UMKM itu, karena kalau dia sampai 200 juta parkir, dia kan tidak bisa berkreasi untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua tadi kebijakan pengadaan sudah kita sampaikan, ada 3 butir di sana yang penting diperhatikan. Selain banyak juga butir-butir dari kebijakan pengadaan, tapi ini yang paling relevan dalam rangka penambahan persyaratan ini. Baru yang ketiga tadi kita sebutkan landasan Pokja Pemilihan melakukan, dan Pokja Pemilihan, Inspektorat maupun Kadis PUPR melakukan justifikasi. Landasan ketiga adalah prinsip-prinsip pengadaan. Apakah dalam menambah persyaratan ini sudah efisien dalam rangka mendukung efektif? Yang ketiga, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Terutama yang pertama, kita tahu bahwa tender itu dilakukan dalam rangka untuk efisiensi,
supaya belanja hemat, mendorong belanja hemat. Apakah dengan menambah persyaratan tersebut mendorong belanja hemat, atau jangan-jangan akan mendorong belanja boros? Kenapa dianggap belanja boros? Kalaulah peserta semangat untuk mengikuti tender ini, dia tidak punya uang parkir di sana, dia akan berusaha mencari dari sumber lain atau uang panas, uang pinjaman untuk bisa parkir di sana. Ini kan akan menyebabkan kos tinggi. Orang akan berlomba-lomba ikut tender ini, tapi selalu mendekati HPS, tidak bisa efisien. Nah, ini yang menjadi salah satu justifikasi dari pihak unsur-unsur yang terlibat dalam penambahan persyaratan tersebut. Yang kedua, efektivitas. Apakah dengan menambah persyaratan ini sudah mendukung efektifnya atau tercapainya tujuan pengadaan tersebut? Tujuan pengadaan yang jasa konstruksi yang berkualitas dengan hasil dengan kuantitas yang berkualitas, seperti itu. Yang ketiga, transparan, terbuka. Tapi yang lebih tepatnya itu dihubungkan juga dengan bersaing. Apakah dengan penambahan persyaratan ini tidak menghambat persaingan, atau justru ini mendorong persaingan usaha tidak sehat? Dengan menambah persyaratan kemampuan modal usaha kecil sebesar 200 juta parkir di bank, bukankah ini justru mendorong persaingan usaha tidak sehat? Ini jadi pertimbangan juga. Jangan-jangan ini mendorong persaingan usaha tidak sehat. Begitu juga dari sudut adil. Ini disamakan dengan kalau sudah kemampuan keuangan, berarti ini kan biasa persyaratan untuk usaha menengah dan besar. Kenapa untuk pekerjaan yang sifatnya tidak kompleks atau tidak menggunakan teknologi tinggi atau tidak berisiko tinggi, menggunakan persyaratan untuk usaha menengah dan besar? Nah, ini harus menjadi pertimbangan di dalam rangka bersaing. Sudahkah ini dianggap bersaing, memberi kesempatan, dan juga sudahkah ini adil bagi usaha kecil, usaha mikro dan kecil? Dengan menambah kemampuan uang 200 juta parkir di bank, ini adilkah ini, atau justru menimbulkan ketidakadilan bagi peserta tender tersebut? Itu yang ketiga, landasan dalam justifikasi. Landasan keempat dalam justifikasi itu adalah etika pengadaan. Salah satu butir etika pengadaan itu adalah menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Atau jangan-jangan dengan menambah persyaratan kemampuan permodalan sebesar 200 juta, ini mendorong adanya kebocoran atau pemborosan. Kenapa pemborosan? Yang memasukkan penawaran ini hanya penawar-penawar yang mendekati HPS. Ini kan juga memboros. Padahal tadi ada yang bisa menawar sampai 80% efisiensi. Tapi karena persyaratannya yang begitu sulit, maka yang menawar itu sampai mendekati HPS, yaitu sampai 1 miliar. Hanya mengurangi 1 juta, yaitu penawarannya 999 juta. Itu yang dimenangkan. Ini kan mendorong terbukanya kebocoran keuangan negara dan juga pemborosan. Ini juga akan mendorong, jangan-jangan sudah ada persekongkolan sebelumnya dengan penyedia lain, dan nanti selisih antara penawar terendah dengan yang dimenangkan ini menjadi bagian dibagi-bagi. Ini adalah sebuah pertimbangan kepada inspektorat dan dinas PUPR untuk menjustifikasi, tidak terburu-buru dan harus cermat untuk tidak memberi kesempatan ini menambah persyaratan yang dianggap penyedia usaha kecil itu sangat sulit. Itu dari sudut pertimbangan profesional bersandar kepada 4 aspek tadi. Selanjutnya perlu kita pahami bahwa di dalam ketentuan yang berlaku juga dalam hal ini
Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020, tepatnya di dalam standar dokumen pengadaan disebutkan apa-apa saja yang menjadi persyaratan dokumen kualifikasi untuk usaha kecil. Di sana tidak ada diminta kemampuan keuangan. Jadi kalau penambahan persyaratan ini juga sudah dianggap bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Silakan dibuat penambahan persyaratan, tapi jangan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tender usaha kecil tak ada diminta kemampuan keuangan, tapi nanti kalau setelah tender pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia diminta persyaratan-persyaratan itu tidak masalah. Tapi di tender ini sudah ada aturannya, sudah ada rambu-rambunya, jangan ditambah-tambahi sehingga mendorong usaha kecil untuk berperan serta membuka seluas-luasnya untuk usaha kecil di dalam tender. Tapi setelah tender silakan dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan pekerjaan, silakan. Karena setelah ditunjuk sebagai penyedia tidak ada kesulitan pemenang tersebut untuk menyediakan. Itu yang pertama regulasinya. Yang kedua, kita tahu bahwa dalam melaksanakan pengadaan tersebut juga peserta atau pemenang tender tersebut setelah teken kontrak diberikan kesempatan mendapatkan uang muka. Jadi uang muka ini bisa memberikan kesempatan kepada peserta tender untuk melaksanakan pekerjaan apabila dia dimenangkan. Jadi tidak kesulitan kepada pemenang-pemenang tender itu untuk mendapatkan uang. Selain dari uang muka, peserta tender yang dimenangkan atau pemilik kontrak tersebut juga bisa mendapatkan keuangan dari bank. Dan kita tahu ada namanya kontrak SPK. Jadi pihak bank juga memberikan fasilitas apabila dia sudah mendapatkan kontrak atau SPK. Jadi tidak ada kesulitan kepada penyedia barang jasa untuk menyediakan uang apabila telah ditandatangani kontrak. Pertama, dia bisa mendapat uang muka, kedua dia bisa mendapat uang dari bank. Itulah dalam upaya membuka seluas-luasnya kesempatan untuk usaha kecil. Jadi kesimpulannya, penambahan persyaratan sampai 200 juta harus parkir di bank ini sudah pasti selain memberatkan peserta, sudah pasti ini juga telah melanggar ketentuan yang berlaku. Walaupun kalau kita bertanya ada alasannya, tapi tadi itu alasannya mesti memang dibuktikan dengan sebuah kertas kerja justifikasi yang dihubungkan dengan 4 hal tadi. Kita tahu bahwa pihak PPK ada kekhawatiran nanti setelah dimenangkan ternyata dia tidak punya uang. Tadi sudah kita jelaskan, apabila sebuah penyedia itu, seorang penyedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, tidak ada kesulitan menyediakan uang. Karena dengan kontrak tersebut dia bisa mendapat uang muka, dia bisa mendapat uang dari bank. Barangkali itulah penjelasan dari kita, sehingga kita meminta kepada Pokja Pemilihan janganlah bermain-main sekarang, tapi menjadi persoalan pada 2 tahun 3 tahun ke depan. Hari ini bisa selamat, tapi besok lusa belum tentu selamat. Di saat Bapak Ibu para Pokja sudah mendapat kesulitan, semua akan meninggalkan Bapak dan Ibu. Tapi kalau sekarang semua akan mengatakan kepada Bapak Ibu Pokja, kami akan melindungi, tenang saja. Tapi begitu dipanggil, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu kecuali diri Bapak Ibu sendiri berdasarkan dokumen-dokumen yang Bapak siapkan. Itulah pesan kami. Terima kasih kepada auditor juga, kita berharap supaya agak cermat dalam melakukan justifikasi, memberikan masukan-masukan kepada
inspektur, sehingga tidak dengan mudah sekali menerbitkan rekomendasi penambahan persyaratan tersebut. Demikian, terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.